Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop. Ya, Maidot dengan Oke. Pak Halo, Surya. Madok. Terima kasih. Saya mau ke Pak Surya terlebih dahulu. Pak Surya, kalau misalnya kita bisa lihat dari ancaman ini, seberapa kuat kemudian angkatan lautnya Iran, seberapa kuat juga kapal perang dan juga milisi pro Iran untuk bisa memblokade Laut Merah? Ya, baik, Mbak. Jadi publik itu biasanya melihat kekuatan itu lihat cara nyata ya. Kayak Amerika, wah hebat sekali punya kapal induk banyak, punya kapal tempur, pesawat tempur dan sebagainya. Dibandingkan Iran ya, jauh sekali. Cuman medannya, lokus daripada operasional itu atau titer daripada pertempuran itu kan tidak di laut lepas, tapi di selat sempit ya, Selat Hormuz ya antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Nah, apakah kekuatan Amerika yang demikian besar itu mampu menanggulangi kekuatan Iran yang menurut Amerika itu gampang dihancurkan ya, Jadi bagus bahkan banget. awal-awalnya 4 hari dihancurkan, ini Itu. sudah eh, 2 minggu lebih ya. Nah, di situ terbukti bahwa walaupun kekuatan besar, tapi medan tempurnya itu beda ya. Iran sendiri ya itu asimetris, dia menggunakan peperangan asimetris ya, termasuk economic warfare dan juga geografi warfare ya, dengan dia menutup Selat Hormuz tersebut. Dia menutup Selat Hormuz dengan ranjauan ya, kemudian sepanjang pantainya itu ditaruh meriam pantai, ditaruh peluru kendali Bah, baik jarak dekat, jarak sedang ya, termasuk ya. jarak jauh ya. Kemarin bisa ditembakkan sampai ke Diego Garcia misalnya. Ya, belum lagi kapal patrolinya dia yang high speed ya, kecepatannya lebih kurang 120-an nautical mile per jam ya. Itu membawa peluru kendali anti surface, anti kapal permukaan ya. Bisa dibayangkan dia sudah terlatih sekian puluh tahun di wilayah itu melawan Amerika yang walaupun besar ya, dia baru datang ke sana ya. Dia berada di sisi sebelah timur ya, di apa itu Teluk Oman. Oke. Ya katanya dia mau mau melewati menguasai apa itu Selat Hormuz, mau menetralisir ranjau yang ada sana. Nah, ini kita menjadi big question ya Oke. bagi orang yang paham Pak tentang Surya, itu. ini kan ancaman baru ya begitu ya untuk Laut Merah, kemudian juga untuk Teluk Persia. Apakah kemudian ini Iran mampu mengganggu perairan tersebut? Ya, saya kira mampu, Mbak, karena dia justru menjaga asimetris itu, Mbak. Dia dengan kekuatan kecil, tetapi dia menggunakan teknologi baru ya, dan memanfaatkan geografinya, gitu ya. Kalau sekarang itu dia sudah menutup Selat Hormuz, yang mengakibatkan perekonomian dunia itu langsung anjlok ya. Nah, di Laut Merah ya, atau di apa Bab el Mandeb itu kekuatan Houthi nanti, kekuatan Oke. apa di pelayaran dia yang akan bermain di situ. Milisi-milisi pro Iran ya? Iya, milisi pro Iran. Kita bayangin kalau dua-dua selat ini ditutup ya, selesai ekonomi dunia ya. Kapal-kapal itu akan berlayar turun ke bawah, di bawah selatan daripada Afrika, baru naik lagi. Itu bedanya bisa 14 hari ya. Berarti kosnya akan bertambah tinggi. Jadi sangat strategis ini posisi Iran ini, baik di apa Hormuz maupun di Bab el Mandeb gitu, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Nasir. Pak Nasir, soal ancaman yang diberikan oleh Iran untuk memblokir 3 perairan ini, apakah kemudian ini akan merugikan Iran dalam diplomasi nanti? Ini kan bukan pertama kalinya peristiwa ini terjadi. Pada waktu melawan Irak tahun 95 sampai 88, pertempuran itu banyak di Selat Hormuz. Dan Laut Merah itu agak jauh ya, di seberang peninsula Arab ya. Jadi fokus kita di Hormuz. Dan di situ memang terjadi perang tanker. Jadi tanker-tanker yang lewat itu harus dikawal. Kalau tidak dikawal, dia akan dihancurkan oleh meriam-meriam atau misil dari Iran. Sebagai sebuah contoh ya, bahwa di tahun 86 itu ada 106 tanker yang rusak, dihancurkan.
Lalu tahun berikutnya lebih banyak lagi, 1,5 kali, yaitu 178 tanker yang dirusak, hancur. Baru tahun 1988 lebih berkurang. Irak sendiri pernah menyerang 10 kali pulau yang menjadi tempat depot penyimpanan minyaknya Iran di Pulau Kark, yang baru-baru ini diserang oleh Israel. Jadi buat Iran yang sudah menguasai Selat Hormuz 5.000 tahun sejak negara itu berdiri, ya, Selat Hormuz itu kayak tempat main mereka. Dan kita harus lihat posisi Selat Hormuz itu dimulai dari mana. Di sebelah barat itu ada Kuwait. Di ujungnya Selat Hormuz itu ada Bandar Abbas, pelabuhan Iran. Dan kita harus tahu, kita bandingkan dengan Indonesia. Yang paling dekat jarak antara satu tepi Iran dan tepi GCC adalah 55 km aja. Jadi dengan jarak antara Jakarta dengan Bogor, itu kan artinya sempit sekali. Yang paling jauh itu cuma 95 kilometer. Oke. Jadi artinya selat yang begitu dekat, dengan misil-misil sederhana, dengan drone-drone sederhana, dengan meriam gitu, itu udah bisa kena itu semua. Kalau kapal Amerika terus saja berlabuh sambil mengancam di luar Teluk Oman, ya itu juga bisa jadi sasaran yang tidak begitu susah buat Iran. Oke. Jadi Iran itu sudah lebih menguasai lah dengan secara insting, secara sehari-hari dibandingkan Amerika yang harus bertumpu terus kepada satelit. Dan ketika satelit nggak jalan, mengirimkan peta citra wilayah, ya tentunya mereka akan kewalahan. Belum lagi begitu banyak yang ranjau. Ada 4 jenis ranjau yang dipasang oleh Angkatan Laut Iran yang setiap saat bisa meledakkan, bukan hanya tanker. Tapi kalau tanker-tanker ini ledakkan, suplai minyak di dunia yang 20%-nya berada dari Teluk Hormuz ini akan berkurang. Artinya minyak hanya 80% lagi yang ada. Kenaikan itu bisa dirasakan seluruh dunia. Apalagi di kita yang masih impor dari Timur Tengah. Oke, maaf saya potong Pak Nasir. Pak Nasir, kalau kita lihat ini ada ancaman baru yang disampaikan oleh Iran kemudian begitu. Sikap Iran yang tetap melawan Amerika Serikat di tengah upaya negosiasi, ini apakah kemudian yang bisa kita baca motif Iran melawan ini kemudian apa? Apa yang Iran tidak percaya terhadap negosiasi tahap 2? Amerika itu kan sudah berkali-kali mengecewakan Iran. Misalnya, uang Iran yang di-frozen, dibekukan oleh di bank-bank Amerika dan sekutu-sekutunya, itu nggak pernah dikembalikan. Begitu dikembalikan, yang jumlahnya triliunan dolar itu nggak bisa diambil oleh Iran. Dan dijanjikan nanti Iran akan makmur seperti di Amerika Serikat, seperti negara-negara lainnya itu kan baru hanya janji sebelum mereka melakukan perdamaian kan gitu. Jadi Iran berada dalam tekanan dengan godaan dan juga ancaman sekaligus supaya mereka menuruti apa maunya Amerika. Tapi buat Iran, kepercayaan terhadap Amerika itu sudah sangat tipis. Jadi berat di sini. Sebab Iran dengan kekuatannya itu yang dibilang oleh Trump sudah obliterated, sudah dihancurkan. Kemarin masih bisa menjatuhkan F-15 gitu kan. Jadi artinya mereka sesudah 47 hari pun perang, mereka tetap aja kuat. Kenapa itu? Karena mereka mempunyai sekutu yang besar, namanya Tiongkok dan Rusia. Tiongkok sebagai klien dari mitra dari Iran dalam minyak-minyaknya. Rusia yang sudah sama-sama berperang melawan Ukraina. Drone-nya Rusia itu dibuat di Iran sebelum dipakai, ditiru, dipakai melawan Ukraina oleh Rusia, disempurnakan oleh Rusia. Dan Rusia itu juga Iran tidak mempunyai kesulitan kalaupun barang-barang senjata itu tidak bisa masuk melalui Selat Hormuz atau kapal perang itu, dia kapal angkutan raksasa seperti Hercules. Mereka itu mempunyai Laut Kaspia di belakang. Laut Kaspia itu langsung berbatasan dengan Rusia. Dari situ semua senjata bisa dikirim ke daratan Iran dan dalam tempo singkat bisa meresuplai persenjataan Iran. Itu yang
memusingkan intel Amerika. Kan mereka nggak ada pijakan untuk melakukan intel apa yang dilakukan di di Laut Kaspia itu. Oke. Jadi Dengan Iran tuh sudah siap. Oke, oke. Dengan saya mau ke Pak Surya lagi. Pak Surya, dengan memblokade Laut Merah atau 3 perairan ini kemudian siapa yang bakal diuntungkan, siapa yang kemudian bakal dirugikan baik dari sisi Iran ataupun dari sisi internasional. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Ke Pak Surya, tadi kita sebelum jeda membahas soal blokade 3 perairan, blokade Laut Merah. Kemudian siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan baik dari sisi Iran dan juga dari internasional? Baik, Mbak. Saya kira kalau kita melihat Amerika itu kan sudah 47 tahun ya mengembargo Iran ya, dikucilkan seperti itu. Tanpa dia tahu Iran tuh berbuat apa atau menyiapkan apa gitu ya. Untuk sewaktu-waktu dia bisa melawan Amerika dan sekutunya. Dan Amerika dan sekutunya begitu surprise, kaget gitu ya. Ternyata Iran tuh wah kemampuannya luar biasa ya. Dia tidak bisa mengimbangi perang konvensional melawan persenjataan darat, laut, udaranya Amerika. Tapi dia menyiapkan perang proksi ya, asimetris. Dia dengan menggunakan ranjau misalnya, menggunakan drone-drone yang murah, dia mampu menembak pesawat tempur misalnya. Dia mampu menembak kapal induk misalnya dan lain-lain ya. Hal tersebut yang menyebabkan Amerika itu mau mendaratkan pasukannya, apakah darat atau marinir, ya sampai sekarang belum. Dan dia kemarin habis perundingan gagal itu kan dia mau menyerang habis-habisan lewat perang laut, ya. Tapi perang laut yang seperti apa begitu ya? Kalau perang laut di laut terbuka, ya Amerika powerful ya. Tapi kalau perangnya di selat-selat ini ya sempitan-sempitan, apakah yang di atas ini di Hormuz ya, atau yang di bawah tadi yang Mbak sebutkan di Gulf of Aden ya, atau Laut Merah, Red Sea. Ya, ini perairannya sangat sempit, Mbak. Nah, yang ada di situ selain tentaranya Iran ya, ada oposisi lainnya yang mengikuti. Contohnya yang di Gulf of Aden ini kan Laut Merah itu Houthi ya, yang sudah siap. Tadi Bapak itu menyebutkan bahwa sudah banyak tindakan-tindakan militer yang dilakukan sana. Jadi yang paling diuntungkan ini melihat geografik ini adalah Iran ya. Jadi Iran itu asymmetric warfare salah satunya dengan economic warfare ya. Ya buktinya menahan kapal-kapal keluar masuk Hormuz, perekonomian dunia langsung anjlok ya. Nah, kemudian dia juga geografik warfare tadi ya, situ ya, menahan itu. Dan ini kalau akan dikembangkan lagi ke Laut Merah ya, Gulf of Aden, kita bisa bayangkan kapal-kapal itu nanti mau ke daerah Teluk untuk ngambil minyak, itu dia akan turun lewat bawah ya, bawah Afrika ini. Itu beda waktunya 14 hari. Berapa besar biaya operasinya? Begitu, Mbak. Oke. Kalau kita lihat kan apa poin-poin yang kemarin sempat mandek dalam pertemuan atau perundingan pertama, yaitu soal nuklir, kemudian juga soal Selat Hormuz dan juga soal serangan Israel di Lebanon. Apakah kemudian poin-poin ini bakal disepakati di perundingan tahap 2, negosiasi selanjutnya? Saya kira sulit ya, tuntutan Iran itu 10 tuntutan Iran itu untuk digabungkan sulit karena memang tuntutan itu memang dibuat untuk tidak bisa dikabulkan gitu, Mbak. Contoh Selat Hormuz ini, dia ingin tetap bertahan di situ karena dia sebagai coastal state yang memiliki pantai itu, ya wajar kalau dia mempertahankan di situ gitu, Mbak. Itu satu. Kemudian dia juga minta pergantian kan, semua kerusakan ini diganti dong gitu ya. Itu tidak mungkin juga dilakukan oleh Amerika dan seterusnya, prioritas itu ada, Mbak. Nah sekarang kan buktinya prioritas pertama itu menutup selat. Ya dipaksa katanya mau dibuka, kita mau perang laut. Ini udah hari keempat, nggak ada perang laut tuh Pak. Nggak ada penyerangan ke misalnya atau penerobosan ke Selat Hormuz Pak. Karena itu adalah killing ground. Ya, killing ground bagi unsur apapun yang akan masuk ke sana gitu Mbak. Karena selatnya sempit ya, tadi udah sebutkan lebih kurang 50 km seperti itu Mbak. Jadi kapal-kapal Amerika ini blokadenya itu justru di sebelah timur ya, di Teluk Omannya. Dia nggak akan berani breakthrough ke arah Hormuz, Mbak.
Oke, pertanyaan sama ke Pak Nasir, kemudian apa yang jadi ditawarkan Iran dan Amerika Serikat agar bisa mencapai perdamaian? Karena perang juga sudah terjadi cukup lama, Pak Nasir. Ganti rugi dari semua kerusakan itu. Karena saya lihat foto kerusakan itu luar biasa. Dan itu Amerika harus mengeluarkan uang yang banyak sekali, begitu juga Israel. Itu harga mati. Kemudian juga perjanjian bahwa Amerika Serikat dan Israel tidak akan pernah menyerang Iran lagi. Itu sangat penting. Dan namun yang menjadi masalah dalam setiap perjanjian, apakah perjanjian itu akan ditepati? Apakah tidak akan dilanggar? Kayak gitu kan? Amerika dan Iran sudah pernah berjanji berkali, 2 kali meeting, kan kesepakatan katanya akan dicapai. Belum selesai kesepakatan, tiba-tiba secara unilateral, ilegal secara hukum, Amerika dan Israel menyerang Iran dan membunuh kepala negara, membunuh pimpinan teras, dan itu kan bertentangan dengan konvensi Jenewa, dengan semua peraturan perang internasional. Jadi bagaimana Iran bisa percaya? Orang Iran itu sudah kapok lah percaya sama Amerika. Jadi suasana batin seperti inilah. Jadi mereka tidak mau lagi dibohongi, mereka tidak mau lagi disiasati. Buat mereka ini soal hidup dan mati. Jadi sekarang bagaimana Amerika Serikat menjawab tuntutan ini? Dan kalau misalnya terjadi peperangan di situ, saya sudah pernah ke selatan pada waktu perang Iran dan Irak. Ya, saya meliput di situ. Saya melihat betapa medannya itu setengah mati, susah sekali. Dan apalagi sekarang, kapal-kapal perang itu kan tidak berdaya dengan drone dan misil semuanya. Karena satelit-satelit yang presisi ada di mana-mana, dan dari jarak jauh itu bisa membuat kapal induk, kapal segala macam tipe kapal itu, kecuali mungkin kapal selam, itu akan kena gitu. Dan karena itu Amerika bagaimana? Mau menurunkan marinir seperti penyerbuan mereka di Normandia, gitu, melawan Jerman dulu. Itu Normandia itu yang mati banyak sekali. Tapi orang waktu itu bisa menerima kematian orang Amerika yang begitu banyak. Tapi sekarang ini, public opinion di Amerika tidak bisa menerima kalau ada kematian. Karena janji Trump bahwa perang ini clean katanya, tidak ada yang mati. Dan segera pulang. 5 hari paling lama waktu itu dia gitu. Sekarang sudah 47 hari. Dan Trump dalam keadaan yang lemah. Amerika Serikat keadaan ekonominya melemah. Biaya perang ini mahal. Sedangkan surat hutang mereka sudah dikembalikan oleh negara-negara yang membelinya. Kas kosong, uang tanpa bank, uang tanpa perang tanpa bank, tanpa uang, setengah mati. Yang bisa dilakukan adalah siasat, menipu, kemudian spekulasi, kemudian menutupi kenyataan supaya orang percaya bahwa Amerika Serikat itu masih kuat. Tapi bahkan NATO pun ya sekutunya Amerika nggak percaya. Karena itu nggak ada satupun membantu, karena mereka melihat NATO itu hitung-hitungan loh. Kalau ada perang, aku udah punya apa, menang apa gitu kan. Amerika nggak menjanjikan apa-apa. Semuanya winner takes all lah gitu kalau Amerika kali ini. Baik. Jadi itu contohnya. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif. Kita tunggu nanti perundingan lanjutan antara kedua belah pihak, baik dari Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang, Pak Surya dan juga Pak Nasir. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.